warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi permintaan. Jadi bagaimana cara menghitung fungsi permintaan. Sudah dijelaskan di modul juga bahwa fungsi permintaan itu adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan price atau harga di sini. Jadi kalau kita uraikan, fungsi permintaan itu menjadi QD sama dengan A min B P di sini. Ini adalah jumlah barang yang diminta atau permintaan. Ini adalah konstanta. Ini adalah koefisien dan ini adalah price atau harga barang di sini. Nah, untuk koefisien nilai B itu harus negatif. Jadi ini adalah nilai mutlak. Kenapa harus negatif? Karena sesuai dengan hukum permintaannya bahwa jika P atau harga naik, maka permintaannya turun. Sedangkan jika harganya turun, maka permintaannya naik, sehingga hubungannya adalah negatif. Jadi nanti kalau kalian mencari fungsi permintaan, nilai koefisien atau nilai B-nya itu harus negatif karena sesuai dengan hukum permintaannya. Untuk mencari fungsi permintaan, di sini ada rumus lain. Kita andaikan ini rumus pertama. Di sini untuk mencari fungsi ini ada rumus lain, yaitu P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Ini rumus untuk mencari fungsi permintaan. Kita jadikan rumus yang kedua. P dikurangi P1. Nanti kita langsung ke contoh soal. Jadi harga sama dengan jumlah barang atau jumlah barang yang diminta. Seperti itu, ini adalah rumus dari fungsi permintaan. Nanti kita akan langsung ke contoh soal. Oke, ini adalah contoh soal yang akan kita kerjakan. Di sini pada soalnya, pada saat harga Rp10, jumlah barang yang diminta itu adalah 10 unit. Kemudian, sedangkan pada harganya Rp8, jumlah barang yang diminta itu sebanyak 14 unit. Berdasarkan data tersebut, fungsi permintaannya adalah, jadi di sini kita akan mencari fungsi permintaan. Oke, kalau soalnya berupa cerita, maka di sini harus dimulai dari diketahui terlebih dahulu biar kita nanti gampang untuk mencari hasilnya. Oke, diketahui harga itu tadi simbolnya adalah P. Jadi di sini adalah P1 itu sebesar Rp10. Kemudian jumlah barang yang diminta. Oke, di sini berarti Q1 itu sebanyak 10 unit. Kemudian, sedangkan pada harga P, berarti itu adalah P2 atau harga P2 sebesar Rp8. Maka jumlah barang yang dimintanya atau Q2-nya itu sebanyak 14 unit. Kemudian, yang ditanyakan adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan simbolnya adalah QD. Q itu adalah quantity, D itu adalah demand. Jadi jumlah barang yang diminta. Kita jawab. Tadi sesuai dari rumusnya, untuk mencari fungsi permintaan, maka rumusnya adalah P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Setelah ada rumus ini, kita tinggal substitusikan dari sini. Oke, P min P1-nya adalah sebesar 10 dibagi P2-nya adalah 8 dikurangi P1-nya adalah 10 sama dengan Q min Q1. Q1-nya di sini adalah 10 dibagi Q2-nya 14 dikurangi Q1-nya 10. Kalau sudah seperti ini, kita
sederhanakan pembaginya. Yang atas tetap P min 10 sama dengan 8 dikurangi 10 berarti negatif 2. Ini tetap Q min 10 dibagi 14 dikurangi 10 hasilnya 4. Kalau sudah seperti ini kita tinggal kali silang gitu. Kita kali silang, jadi 4 kali, karena ini perkalian kita dalam kurung, P min 10 sama dengan min 2 dikali Q min 10. Sudah seperti ini kita tinggal kalikan dengan yang ada di dalam kurung. 4 dikali P itu hasilnya adalah 4P. 4 dikali min 10 itu pasti negatif 40. Hati-hati untuk positif negatifnya di sini berlaku. Kemudian min 2 dikali Q berarti min 2Q. Min 2 dikali min 10. Min dikali min itu hasilnya positif. Jadi positif 20. Baru kita sederhanakan, kita mencari P dulu. Berarti 4P sama dengan ini tetap min 2Q ditambah 20. Ini pindah ruas ke sini, yang tadinya negatif itu akan berubah menjadi positif. Ingat ya, kalau tadinya negatif pindah ruas akan menjadi positif. Tapi sebaliknya, kalau tadinya ini positif pindah ruas dia akan menjadi negatif, seperti itu. Berarti ini adalah positif ditambah 40. Oke, kita naik ke atas. Berarti kita sederhanakan lagi. 4P sama dengan min 2Q ditambah 20 ditambah 40 berarti 60. Kemudian kita mencari P-nya, min 2Q ditambah 60 dibagi 4 dari sini. Berarti sekarang min 2 dibagi 4 itu adalah 1/2, atau kalau kita desimalkan min 0,5Q ditambah 60 dibagi 4 itu hasilnya adalah 15. Ini baru fungsi harga, yang ditanyakan adalah Q. Berarti kita pindah ruaskan yang Q-nya. Tadinya negatif pindah ruas jadi positif. 0,5Q sama dengan ini tetap 15. Ini karena positif, kita pindah ruaskan menjadi negatif, min P. Kemudian kita sederhanakan, Q sama dengan 15 dikurangi P dibagi 0,5. Berarti Q sama dengan 15 dibagi 0,5. Ini sama saja dengan 15/1 dibagi 1/2. Kalau misalkan pembagian seperti ini sama saja dengan 15/1 dikali. Ini kita naikkan. Jadi 2/1 berarti hasilnya 30. Berarti ini adalah 30 dikurangi P di sini ada angkanya. Di sini angkanya adalah 1. Berarti sama saja dengan 1/1 dibagi 1/2. Artinya 1/1 dikali ini pindah ke atas 2/1. Jadi hasilnya 2. Jadi min 2P. Jadi QD-nya adalah 30 min 2P. Ini adalah fungsi permintaannya. Tadi kita sudah mencari fungsi permintaan. Fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 30 min 2P. Nah, sekarang bagaimana kalau kita harus mencari kurva permintaannya? Kalau mencari kurva permintaan, kita menggunakan pemisalan. Contoh, misal jika Q-nya sama dengan 0. Jika Q-nya sama dengan 0, kita tinggal substitusikan ke fungsinya. Berarti QD sama dengan 30 min 2P. Kita karena di sini pemisalannya 0, kita masukkan di sini, substitusikan. Jadi 0 sama dengan 30 min 2P. Berarti kita akan mencari P. Karena di sini P-nya negatif, pindah ruas menjadi positif. Jadi 2P sama dengan
30 kalau kita pindah luaskan berarti ini negatif. Jadi 30 dikurangi 0. 30 kurangi 0 yaitu 30 tetap. Berarti kita bisa mencari P-nya yaitu 30 dibagi 2. P sama dengan 15. Berarti kalau kita pakai titik koordinatnya ini adalah 0 dengan 15 gitu. Kemudian sekarang jika pemisalannya adalah P sama dengan 0. Sama langkahnya, jadi kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, 30 dikurangi 2, P-nya karena P-nya 0 kita masukkan ke sini. Berarti Q-nya adalah 30. Karena 2 dikali 0 itu adalah 0, maka 30 dikurangi 0 itu adalah hasilnya 30. Kalau kita pakai titik ordinatnya berarti ini adalah 30 dan juga 0. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita sudah menemukan titik ordinatnya, kita tinggal bikin kurvanya. Ini adalah sumbu Y. Kita titik ordinat dulu, 0. Sumbu Y ini untuk price dan sumbu X ini untuk key. Oke. Yang pertama titik ordinatnya ini adalah 0 dengan 15. Berarti 0 dan 15 karena P-nya 15. Kemudian titik ordinat yang kedua adalah 30 dan juga 0. 30 ini adalah sumbu X-nya di sini. Sumbu P-nya di sini adalah 0. Kalau sudah seperti ini kita tinggal tarik. Oke, inilah kurva permintaan. Sesuai dengan sifatnya bahwa kurva permintaan itu akan negatif, maka dia akan turun dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Itu untuk kurvanya. Diketahui fungsi permintaannya, kemudian diketahui misalkan P-nya. Berarti yang akan kita tanyakan di sini adalah fungsi permintaannya, atau kebalikannya juga boleh. Di sini Ibu mencontohkan jika yang diketahuinya adalah P, berarti yang ditanyakan adalah Q. Mungkin nanti ada contoh lain yang diketahuinya Q, berarti yang dicari adalah P sebaliknya. Ini sama seperti tadi mencari kurva. Kalau ada soal seperti ini berarti kita tinggal substitusikan ke dalam rumusnya atau fungsi permintaannya. Oke, lihat ke depan. Jadi QD sama dengan 30 min 2P. Karena di sini P-nya adalah sebesar 5, berarti kita tinggal masukkan aja, substitusikan ke dalam rumus. P-nya adalah 5. Berarti 30 min 2 dikali 10, 2 dikali 5 itu adalah 10. Berarti 30 dikurangi 10 hasilnya adalah 20. Jadi QD-nya adalah 20. Oke anak-anak, segitu saja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan untuk fungsi permintaan ini kalian bisa memahaminya, dan apa yang Ibu jelaskan kalian bisa difahami dan dimengerti. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti di kolom komentar saja kalau misalkan ada yang belum jelas. Tapi di modul juga itu Ibu sudah mencantumkan contoh soalnya dan dikerjakan juga tugasnya. Jadi untuk minggu depan kita akan bertemu lagi untuk mencari fungsi penawaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.